Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami harap Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Hari ini kita akan membahas sebagai murid Kristus adalah prajurit Kristus. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-3. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Timotius adalah murid dari Paulus. Dia adalah cucu dari Louis dan anak dari Eunike. Di Alkitab di sini ditulis bahwa Timotius sudah mengerti firman Tuhan dari neneknya dan dari orang tuanya Eunike, dan dia dipakai Tuhan melayani Tuhan bersama Paulus yang luar biasa. Timotius adalah pemuda pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kepada anak didiknya, Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, harus terdidik, mencontoh sebagai petani, sebagai olahragawan, dan sebagai prajurit. Hari ini kita akan membahas sebagai prajurit. Prajurit itu pemberani, saudara. Prajurit itu bermental baja, bukan penakut. Prajurit yang penting adalah prajurit taat kepada perintah komandannya. Musuhnya siapa? Musuhnya adalah musuh anak-anak Tuhan adalah iblis. Ya, dia tidak kelihatan. Dia menggoda kita, dia menarik kita untuk kita boleh menjadi pengikutnya. Dan kekuatan iblis itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Jadi tidak bisa main-main, saudara, untuk melawan iblis. Kita harus berketapan hati, mengikut Tuhan sebagai jenderal kita, sebagai komandan kita, supaya kita sebagai pemenang. Nah, sebagai prajurit Kristus, kita harus dilatih. Sebagai prajurit dididik, dilatih, dan memiliki komitmen menjadi prajurit yang baik. Ditempa, saudara, ditempa di tempat-tempat yang luar biasa untuk latihannya, supaya ketika dia berperang keluar sebagai pemenang. Dan seorang prajurit juga harus memiliki fokus sebagai prajurit Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4 katakan begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita adalah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang harus berperang melawan iblis, setan, dan semua antek-anteknya. Oleh karena itu, mari kita berketetapan hati, mau dilatih Tuhan dengan membaca merenungkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, iman kita diteguhkan di dalam Tuhan, rajin beribadah, pujian, penyembahan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kita akan kuat. Sebagai orang percaya, kita harus menggunakan perkara-perkara rohani, mengutamakan perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita, bukan perkara-perkara yang duniawi, bukan yang jasmani. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita menang melawan tipu daya iblis, melawan penguasa-penguasa di udara ini, kita harus fokus, percaya penuh, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Komitmen, integritas tinggi adalah untuk kita berkenan kepada komandan kita, Tuhan Yesus. Taat dan kita bisa diandalkan. Kalau kita ingin diandalkan Tuhan, maka kita harus mengandalkan salib Tuhan, salib yang sudah berkorban
untuk keampunan dosa-dosa kita. Tubuh dan darahnya tercurah untuk kemenangan demi kemenangan yang kita hadapi hari-hari ke depan. Sebagai prajurit Kristus, maka kita harus taat kepada Kristus dan siap berperang. Tuhan Yesus memberkati.